Shalom dan selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian siang dan doa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini berjudul Tidak Terlalu Berat Bagimu. Dan judul ini akan dibahas oleh Pendeta Welly Sirus. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam pelajaran dan diskusi ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Voice of Love, Nama yang Ajaib. Nama yang amat indah, tiada nama lain diberikan pada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Nama yang sungguh ajaib bagiku, nama yang selalu kupuji kumuliakan. Dialah Raja atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Yesus itulah namanya. Di dalam hati ini telah terukir sebuah nama, nama yang amat indah. Tiada nama lain diberikan pada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Nama yang sungguh ajaib bagiku, nama yang selalu kupuji kumuliakan. Dialah Raja atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Yesus itulah namanya. Pujilah Dia, hai segala bangsa di bumi. Nama yang sungguh ajaib bagiku, nama yang selalu kupuji kumuliakan. Dialah Raja atas segala raja, yang awal dan yang akhir. Yesus itulah namanya. Nama yang sungguh ajaib bagiku, nama yang selalu kupuji kumuliakan. Dialah Raja
Baik, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan di siang hari ini, di mana kami anak-anak Tuhan berkumpul untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kami, dan hamba-Mu Pendeta Weli Sirus akan memaparkannya kepada kami, dan kami akan mendiskusikannya. Kiranya kehadiran Roh Kudus Tuhan akan menuntun, mempersatukan hati dan pikiran kami, mempersatukan pengertian kami, membangun kami di dalam iman untuk tetap setia kepadamu. Siang hari ini Tuhan, kami mempersembahkan semua acara ini untuk kemuliaan Tuhan, dan dalam doa persekutuan nanti kami juga memohon kasih sayang Tuhan untuk semua doa dan permohonan yang kami akan sampaikan. Terpujilah Engkau Tuhan karena sudah mendengar menjawab doa kami. Kami sembahkan doa ini di dalam nama yang kudus, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri masuk dalam pendalaman firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Weli Sirus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tema kita yang akan diputarkan oleh operator. Kita katakan. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, berikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Terima kasih untuk BWA dari Jemaat Sentul yang menyampaikan lagu tema kita. Dan sekarang kita akan masuk dalam diskusi yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Weli Sirus. Dan nanti setelah pemaparan kita ada diskusi, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam doa persekutuan. Kami berikan waktu ini kepada Pendeta Weli Sirus. Dipersilakan. Baik. Menunggu Pendeta Weli Sirus masuk, kita masuk kepada pelajaran sekolah sahabat kita. Tidak terlalu berat bagimu. Itu judulnya, saudaraku. Kata-kata tidak terlalu berat ini bisa berarti penghiburan atau sesuatu kekuatan yang diberikan kepada seseorang. Atau ini adalah sebuah penjelasan tentang sesuatu yang sudah ditugaskan kepada seseorang. Baik, Pendeta Weli Sirus sudah masuk. Silakan, Pendeta, lanjutkan. Baik, saudara. Shalom, selamat siang. Pada saat ini kita membahas kembali pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-8, ya, berjudul tentang pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan, di mana ayat tema kita masuk di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini, di siang hari ini,
umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada siang saat ini kita boleh membahas kembali pelajaran sekolah sahabat kita, di mana pelajaran kemarin sudah dibahas oleh hamba Tuhan, di mana kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk itu boleh berlaku dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan jika kita mau menurut. Jika kita mau menurut. Nah, untuk saat ini di hari Rabu tanggal 17 November ini, subjudulnya tidak terlalu berat bagimu. Ulangan 30 dibuka dengan ungkapan di mana Tuhan mengatakan apa yang akan terjadi jika umat tersebut bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Ya, sungguh merupakan janji-janji yang indah yang ditawarkan kepada mereka. Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, pada siang hari ini kita boleh melihat bahwa peristiwa tentang ketidakmenurutan ini sudah terjadi terhadap bangsa Israel. Dalam kehidupan bangsa Israel sendiri, mereka merasakan sebenarnya tuntunan Tuhan, janji Tuhan yang sudah pasti boleh berlaku dalam kehidupan mereka, saudara, sehingga apa yang mereka terima adalah merupakan berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan mereka ketika mereka atau bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Nah, janji-janji yang diberikan Allah kepada mereka, walaupun bisa dikatakan sangat nyata, bisa dikatakan sudah jelas mereka terima dan mereka dapatkan, tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini adalah merupakan sesuatu hal yang saya bisa katakan kurang pantas dilakukan oleh bangsa Israel atau bangsa pilihan Allah sendiri, bahwa mereka memberontak terhadap Allah mereka, memberontak terhadap Allah Israel, ya, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kepada mereka satu janji dan bahkan hukum yang Tuhan sudah bagikan di Gunung Sinai, sehingga apa yang mereka lakukan ketika Musa turun dari Gunung Sinai untuk memberikan 2 loh batu yang berisi hukum Allah yang dituliskan oleh jari-jari Allah sendiri kepada bangsa Israel, mereka memberontak terhadap Allah dengan membuat patung lembu tuangan yang mereka sembah, dan akhirnya inilah yang sangat disayangkan oleh bangsa Israel itu sendiri. Tuhan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan, dan sebagai respon daripada Allah sendiri, Allah memberikan satu teguran, ya, satu teguran kepada bangsa Israel agar mereka boleh menjadi bangsa yang menurut kepada mereka, sehingga terjadilah perjanjian di antara Allah dan bangsa Israel itu sendiri untuk mereka boleh melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan. Nah, saudara, kita melihat di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 10, ya, Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 ini ada janji-janji yang diberikan Allah kepada mereka. Bahkan walaupun faktanya adalah hal ini berbicara tentang apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka tidak menurut, dan apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang kasih karunia Allah. Nah, hal itu pastilah sangat menghibur untuk didengarkan, saudara. Namun intinya bukan mengatakan bahwa tidaklah masalah jika mereka berpaling dari apa yang Allah perintahkan pada mereka. Tuhan tidak menawarkan pada mereka seseorang kasih karunia murahan, ya. Jika ada, itu seharusnya menunjukkan kepada mereka kasih Allah, dan dengan demikian sebagai respons mereka akan mengasihi Dia, menyatakan kasih mereka dengan taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka untuk dilakukan. Dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 14, di sini lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada mereka, dan janji mendasar apa yang ada di dalam ayat-ayat ini, dan ayat-ayat ini juga di dalam perjanjian baru bisa kita lihat, bisa kita dapatkan tentang janji-janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, ya, dengan bahasa yang indah dan logika yang tidak bisa dipertanyakan. Perhatikan seruan dalam ayat-ayat ini. Tuhan sedang tidak meminta mereka melakukan sesuatu yang terlalu berat untuk dilakukan. Ini dia poinnya. Perintah Allah itu tidaklah terlalu sulit atau misterius bagi mereka untuk dimengerti bagi umat-umat Tuhan, ya, atau bagi bangsa Israel itu sendiri. Bukan juga
perintah itu terlalu jauh dari jangkauan mereka untuk digapai. Ya, perintah itu juga bukanlah sesuatu yang berada di langit, sangat jauh sehingga seseorang harus mengambilkan perintah itu untuk mereka, bukan juga perintah itu di seberang lautan, ya, sehingga seseorang harus membawakan itu kepada mereka. Sebaliknya, Tuhan katakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ulangan 30 ayat yang ke-14. Artinya, saudara, Ellen G. White menekankan juga dalam seri Membina jilid 5 halaman 254 mengatakan bahwa engkau mengetahui perintah dengan cukup baik sehingga engkau bisa mengucapkannya, dan perintah itu ada di dalam hatimu sehingga engkau harus melakukan hal itu. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak menurut. Ini dia. Segala perintahnya adalah mungkin untuk dilaksanakan. Dan faktanya, saudara, Rasul Paulus mengutip beberapa hal dari ayat-ayat ini dalam konteks keselamatan di dalam Kristus. Dan hal ini menunjukkan bahwa Paulus merujuk pada ayat-ayat itu sebagai sebuah contoh pembenaran oleh iman. Kita bisa buka dalam Roma 10, ayat 6 sampai dengan ayat yang 10. Dan kemudian setelah ayat-ayat ini, ya, anak-anak Israel diminta untuk memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dan jika oleh kasih karunia dan oleh iman, mereka memilih kehidupan, mereka akan mendapatkannya. Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, ini berbicara juga tentang pilihan, saudara ya. Panggilan untuk memilih. Ya, panggilan untuk memilih di mana orang Israel baru saja mendengar berkat dan kutuk dengan penekanan pada kutuk. Dengan penekanan ini yang masih segar dalam pemikiran mereka dalam Ulangan 30 ayat 1, dan orang Israel sekarang siap untuk membuat pilihan, saudara. Untuk mempersiapkan mereka agar bergerak ke arah yang benar dalam peraturan perjanjian Musa. Dan dalam hal ini, saudara, Musa menggunakan dua argumen. Yang pertama, ya, argumen yang pertama yang diberikan oleh Musa, ia menetapkan bahwa semua janji bersyarat Allah dinyatakan dalam kata penghubung. Jika dalam bahasa aslinya im atau ketika atau ki. Ya, ketika semua ini datang kepadamu dan engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan menuruti suaranya, ya, dan menuruti suaranya dalam Ulangan 30 ayat 1 dan 2, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk menuruti perintah-perintahnya, dan jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, Ulangan 30 ayat 10, bandingkan juga di dalam Ulangan 30 ayat 17, dan Musa menggunakan argumen yang keduanya adalah bahwa Musa meyakinkan mereka bahwa menuruti perintah Allah tidaklah jauh dari jangkauan mereka, tidak di langit tempatnya, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Ulangan 30 ayat 12 sampai 14. Bukan hanya penting bagi Israel atau bangsa Israel untuk menuruti Allah karena janji-janjinya, tetapi juga penurutan itu dapat mereka lakukan di mana Allah bagaimanapun tidak memaksa mereka, saudara. Ya, Allah tidak memaksa bangsa Israel, Allah tidak memaksa mereka, dan mereka memiliki dua jalan, hidup dan mati, ya, hidup dan mati, dan inilah hak prerogatif mereka, saudara. Lalu untuk mereka diberikan hak prerogatif ini, mereka boleh memilih, ya, mereka boleh memilih. Musa hanya menunjukkan kepada mereka alasan yang baik bahwa jalan kehidupan adalah pilihan yang tepat, ya, dan dia mendorong mereka untuk membuat pilihan itu. Kehormatan dari panggilan ini adalah seperti dalam perjanjian-perjanjian kuno, didukung oleh saksi-saksi yang menjamin keabsahan perjanjian. Dalam hal ini para saksi adalah kosmis, yaitu langit dan bumi, di mana dunia dipertaruhkan jika orang Israel gagal membuat pilihan yang benar. Seluruh rencana kedatangan Mesias, Juru Selamat dunia, akan gagal. Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul tentang pilihlah kehidupan, ini juga boleh berlaku dalam kehidupan kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Israel rohani. Sehingga ketika saudara dan saya dipilih oleh Allah untuk memilih atau diberikan hak prerogatif untuk memilih, ya, saya yakin dan percaya kita akan memilih kehidupan. Kita akan memilih Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga ketika kita datang kepada Bapa, kita boleh bertemu dengan Yesus, baru kita bertemu dengan Bapa di surga. Lalu hal yang menarik di sini adalah bahwa kasih karunia Allah itu tidak tidak terbatas, saudara. Kasih karunia Allah terus diberikan kepada kita sebagai umat-umatnya yang mau percaya, yang mau menurut, yang mau
melakukan, ya, bukan hanya percaya, bukan hanya menurut, beriman kepada Yesus Kristus, tetapi yang paling penting di sini adalah prakteknya, ya, pada prakteknya, sehingga kita boleh melakukan firman itu, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya saja pendengar-pendengar firman. Kita akan diberkati oleh Tuhan di dalam segala tugas dan pekerjaan kita dalam sepanjang minggu ini, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pendeta Welly Sirus yang sudah menyampaikan dengan begitu jelas dan dengan begitu terang. Dan saat ini saudara-saudara kita boleh berdiskusi. Dan bila mana ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, saudara boleh menggunakan dua cara. Satu yaitu raise hand, ada tombol raise hand di reaction di bar yang di bawah. Dan yang kedua, Anda boleh menuliskan juga melalui chatting room, sehingga yang demikian kami boleh membacakannya nanti kepada narasumber kita. Baik, saudara-saudara, pelajaran kita tidak terlalu berat bagimu, sudah disampaikan, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara untuk kita diskusikan. Kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara. Silakan. Pertanyaan, Pak. Silakan, Om Raymond. Pertanyaannya, kalau ini pelajaran sekolah sahabat juga dari pelajaran kemarinnya lagi, kita sudah ketahui sampai pada hari ini bahwa apa yang Tuhan berikan adalah peraturan-peraturan dan perintah-perintahnya tidaklah terlalu berat. Ya. Apalagi hari ini judulnya tidak terlalu berat, berarti mudah dilakukan. Karena semua itu sudah ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Kalau lihat pelajaran-pelajaran yang lalu, minggu lalu harus ada sunat hati, yaitu pertobatan. Jadi sebenarnya tidak terlalu berat. Nah, jadi pertanyaan, Pak, karena kenyataannya setelah berjalan beberapa tahun, bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Mereka tetap tidak menuruti Tuhan, walaupun tidak terlalu berat. Pertanyaannya, apa sebab-sebabnya sampai mereka tetap mengeraskan hati mereka, tidak mau menuruti Tuhan? Padahal janjinya udah pasti, semuanya udah pasti. Bahkan sampai ke kutuk, kalau kamu tidak menurut, inilah kutuknya. Itu juga udah pasti. Tapi kenyataannya kan mereka tetap tidak menurut kepada Tuhan. Pertanyaannya apa sebabnya? Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih Om Raymond. Silakan Pendeta Welly Sirus, langsung saja. Baik, terima kasih Om Raymond. Pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih Pendeta Ringo sudah menjembatani akan acara kita pada siang hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya juga lupa tadi berterima kasih juga untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh saudara kita. Itu masih termasuk teman-teman saya itu, ya. Yang dari Jemaat Pendeta Sentul. Ritus Kenny, Oh iya. Pendeta Daud Pangaribuan, juga Angki Lintong. Mereka tamatan Unklap semua, dan puji Tuhan Pendeta Ritus Kenny juga sudah menjadi ketua daerah atau ketua conference di Sulawesi atau di Minahasa Utara. Baik, untuk pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak Raymond Lesiasel, terima kasih Pak Raymond sudah mengajukan pertanyaan sangat menarik bagi kita. Begitu baiknya Allah, begitu bisa dikatakan Allah itu maha kasih, ya, bisa dikatakan Allah itu pengampun. Ketika bangsa Israel melakukan pemberontakan, ketika bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bangsa Israel sudah dipimpin oleh Allah ketika mereka berada di Mesir, waktu dijajah oleh Mesir selama hampir kurang 400 lebih tahun, ya, 435 tahun kalau tidak salah, sehingga Tuhan masih tetap menjaga mereka, Tuhan masih tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk mereka boleh lepas dari penjajahan bangsa asing ataupun penjajahan Mesir pada waktu itu, dan mereka keluar dari tanah Mesir pun mereka dipimpin, dilindungi oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api ketika mereka berjalan di tanah Mesir sekian tahun lamanya di gurun pasir ataupun di lembah-lembah yang mereka lewati. Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita balik lagi kepada pembahasan sekolah sahabat kita pada siang hari ini adalah bahwa sebagai respon Israel akan kasih karunia Tuhan ini, maka mereka akan mengasihi Dia, menyatakan kasih mereka dengan taat kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan, saudara. Tapi perintah Tuhan itu tidak jauh dari Israel, ya.
ya sesuai dengan pembahasan sekolah sahabat kita pada siang hari ini, kita tidak terlalu berat bagimu, ya, tidak terlalu berat bagimu. Jauh dari Israel, bukan di langit, bukan di laut. Perintah Tuhan itu bukan sesuatu yang misterius, tidak dapat dibaca manusia, sulit dipahami. Tetapi firman Tuhan itu justru ada di dalam mulut mereka, karena Israel dapat membaca dan menyebarkannya atau menyebutkannya, ya, atau menyebutkannya kembali. Dan perintah Tuhan itu ada di dalam hati mereka. Artinya, saudara, di sini yang saya mau sampaikan adalah bahwa Israel mengetahui dengan baik kata demi kata dari perintah Tuhan itu, saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan lagi, ya, tidak ada alasan lagi, saya ulangi, saya garis bawahi, tidak ada alasan lagi untuk tidak memahami dan tidak menuruti. Faktor memahami dan faktor menuruti inilah yang menjadi masalah di dalam bangsa Israel. Ya, yang menjadi masalah di dalam bangsa Israel, sehingga mereka tegar tengkuk, dikatakan tadi oleh Pak Raymond Lesiasel, ya. Tegar tengkuk, mereka keras kepala, bisa dikatakan. Tidak mau menurut akan perintah Tuhan. Tidak mau menerima panggilan Tuhan. Tidak mau apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan itu mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka terima di dalam kehidupan daripada bangsa Israel adalah bukan lagi berkat, saudara, tetapi kutuk demi kutuk mereka terima, ya, mereka terima. Oleh sebab kekeras kepalaan mereka, tegar tengkuk mereka, sehingga tidak adanya roh penurutan, tidak adanya untuk memahami dengan baik tentang firman ataupun tentang hukum Allah, sehingga segala perintah Tuhan adalah mungkin untuk dilaksanakan, tetapi bagi mereka tidak mungkin dilaksanakan. Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan. Saya tidak mau lagi untuk mengikut Engkau. Oleh sebab itu saya mau kembali lagi ke Mesir, katanya. Saya mau melaksanakan apa yang mereka perintahkan untuk saya, untuk saya menjadi budak lagi, ya. Asalkan saya bisa makan daging, asalkan saya bisa puas makan makanan yang sudah mereka terima di Mesir. Dan akhirnya, saudara, inilah yang menjadi masalah di dalam kehidupan daripada bangsa Israel itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan apa yang bisa dikatakan untuk menurut dan bahkan melakukan akan perintah itu. Terima kasih, Pendeta Ringo dan Bapak Raymond. Nah, terima kasih Pastor Edisirus yang sudah menyampaikan, dan tentu kita sudah mendengarkan penjelasan yang disampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau memberikan respon Dari saya, Pak Pendeta. Oke, silakan, Om Raymond. Cuman pandangan saya aja, Pak, ya. Apa yang dikatakan Pak Pendeta Sirus itu udah benar, udah semuanya memang seperti itu. Tapi yang menjadi tetap pertanyaan, mereka ini kan tetap keras tengkuk, tetap mau keinginan mereka sendiri, tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, ini menurut pandangan saya aja, Pak. Apakah benar, nanti Pak Pendeta lah yang tolong ditambahkan, dikuatkan. Yang pandangan saya adalah bahwa wanita-wanita dari kafir itu sangat menarik, ya, cantik-cantik. Mereka juga mungkin bajunya lebih seksi sehingga banyak tertarik mereka untuk kehidupan seperti orang kafir. Sehingga mereka terpengaruh, yang mereka dengan alasan cinta dan segala macam, mereka lebih mengikuti orang kafir daripada mengikuti aturan ataupun firman yang Tuhan sudah sampaikan. Itulah yang juga sekarang ini di bumi kita saat ini, itulah pengaruh yang sangat besar. Sehingga banyak anak-anak kita yang Advent juga lebih suka kepada orang-orang yang bukan Advent. Karena itulah lingkungan itu yang membuat mereka. Padahal di Advent sudah banyak belajar mengenai firman Tuhan, bahkan sampai ke kutuk-kutuknya, janji-janji berkat semua udah jelas. Tapi ya karena situasinya yang membuat mereka lebih tertarik kepada orang kafir daripada kepada orang-orang Advent sendiri. Terima kasih Pak, itu hanya pandangan dari saya. Apakah benar, kita tanya Pak Pendeta Ringo lah. Baik, terima kasih. Terima kasih Om Raymond. Ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami di sini. Yang pertama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka keluar bukan mereka saja. Karena perkawinan silang yang mereka lakukan, maka ada banyak orang-orang yang bukan umat Tuhan ikut keluar.
Apa alasan yang membuat mereka keluar? Nyonya White katakan dalam Patriots and Prophets, ketakutan akan bahaya yang menimpa mereka. Amaran yang begitu menakutkan dengan kematian anak sulung menyebabkan mereka memilih untuk keluar. Kedua, jadi apa maksudnya itu? Maksudnya itu adalah pengaruh dari mereka-mereka inilah yang kebanyakan membuat bangsa Israel menggerutu. Mereka belum siap secara fisik, mental, dan rohani untuk melihat kebesaran yang super luar biasa, menyeberangi laut dan berjalan di dasar laut tanpa pernah apa? Tanpa pernah becek ya. Sementara bangsa Mesir menyeberangi laut itu juga tapi becek dan kemudian tersangkut kaki kuda-kudanya, tidak bisa bergerak dan kemudian ditutup sekali pukul mati. Itu yang pertama. Jadi persungutan itu terjadi dari faktor perkawinan silang. Walau ini jangan lari dulu kepada faktor-faktor yang lain yang saudara rasakan, tapi biar bagaimanapun firman Tuhan sudah berkata demikian. Yang kedua, bangsa Israel sendiri tidak pernah merenungkan apa yang sudah mereka terima. Begitu mereka keluar dari Laut Teberau, mereka langsung bertemu dengan sebuah tempat namanya Mara. Apa yang mereka terima di sana? Tuhan ingin menguji saja. Masih mereka ingatkah kebesaran Tuhan? Dan ketika mereka berhadapan dengan musuh, masihkah mereka akan menyalahkan Tuhan? Atau berhadapan dengan kesulitan, masihkah mereka akan bertanya kepada Tuhan? Salah satu yang mau ditanamkan oleh pelajaran ini bagi kita adalah tanya Tuhan ketika ada kesulitan. Satu kali pada waktu saya berada di pedalaman, tiba-tiba datang satu anggota jemaat menyatakan begini, Pak Pendeta, si Ali kerasukan. Kerasukan apa? Kerasukan setan. Loh, jadi gimana? Iya, sekarang dia teriak-teriak di rumah. Lah, bagaimana saya harus membuat ini? Begitu dia datang, duduk, saya bilang, mari berdoa. Begitu saya berganti pakaian di kamar, berdoa. Begitu saya mau keluar lagi, saya ajak berdoa, jalan. Ketergantungan kepada Tuhan itu yang sedang mau ditanamkan oleh Tuhan. Dan ketika bangsa Israel tiba di Mara, pahit airnya. Ini kematian dan gosip seperti sekarang ini. Gosip sekarang ini kan lewat media sosial langsung cepat lagi. Lalu kemudian gosip itu sampai ke seluruh bangsa itu 600.000 orang laki-laki usia 20. Berarti berapa juta itu, saudara? Begitu gosip itu tersebar langsung Musa dikerumuni. Mereka lupa kalau Laut Teberau bisa Pak kering. Kenapa untuk air pahit begini kok susah mereka untuk mengerti bahwa Tuhan punya kemampuan untuk itu. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, Musa lakukan ini. Air itu menjadi sehat. Mereka minum sepuas-puasnya. Mereka minum sepuas-puasnya juga tidak berterima kasih. Itu makanya Paulus menekankan dalam suratnya bersyukurlah senantiasa. Mereka pernah berterima kasih. Mereka hanya menikmati, lupa. Jalan lagi. Saya kira persoalan yang sama terjadi dengan kerohanian kita. Kita nggak pernah retrospeksi diri. Karena siapa maka saya ada di sini? Karena siapa maka saya begini? Karena mengapa saya begini? Orang yang tidak pernah meretrospeksi diri. Orang yang tidak pernah mengevaluasi. Oh, saya sekarang sudah 52 tahun. Oh Tuhan, saya bisa ada di sini. Oh, saya punya anak 4. Oh, saya punya berkat-berkat seperti. Oh, saya rupanya, aduh. Lalu kemudian kita flashback ke belakang. Saya punya mama hanya sendiri. Papa saya sudah meninggal usia saya SMA. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Saya nggak bisa kuliah. Mama saya tidak punya uang. Hanya penjual buku sebagai seorang apa. Tapi saya percaya Tuhan itu sanggup. Dan saya tidak pernah menuntut mama saya harus membayarkan uang kuliah saya. Dan akhirnya perjalanan kuliah saya sampai 10 tahun baru tamat S1 teologi. Dan saya tidak bersungut. UNED tolak saya tidak bersungut. Artinya apa? Saya percaya ada Tuhan yang sanggup membentuk orang. Kemanapun kita melangkah, ingat Tuhan. Itu yang kurang yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan ketika Tuhan tidak pernah diingat, berhala-berhala. Kemudian apa lagi? Kenikmatan-kenikmatan. Melihat apa? Seksi-seksi. Kita langsung terpesona. Dan lain sebagainya. Dan bahkan pendeta sekarang tercela oleh karena apa? Karena tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan tidak tahu sesuatu yang mau dibuat di waktu gelap. Jadi itu yang saya lihat Pak Raymond dan juga kepada kita semua. Mari kita mulai belajar untuk melihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Apakah Tuhan berubah? Makanya dalam buku Ibrani, Paulus menegaskan, Ibrani 13:8.
Yesus Kristus sama, baik kemarin, sekarang, maupun apa yang akan datang. Dalam hal apa sama? Pertama, dalam hal tuntutannya. Kedua, dalam hal kekuasaannya. Ketiga, dalam hal kasihnya. Keempat, dalam hal segala kesanggupannya. Kemaha apa sajaan pun, dia tidak pernah berubah. Semoga ini tambahan ini menjadi satu berkat bagi kita. Terima kasih. Atau masih ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Pendeta, saya mau menambahkan pendeta. Silakan, Pak Simon. Silakan. Pak Simon. Baik, saya sangat tertarik dengan pembahasan hari ini. Ya, dia punya judul tidak terlalu berat bagimu ya. Memang benar. Yohanes nulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sangat jelas. Dia bilang, sebab itulah kasih akan Allah. Ya, kalau kasih akan Allah dikatakan bahwa kita menurut segala perintah-perintahnya. Ya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara-saudara. Ya, bagus sekali nih Yohanes. Sebenarnya Yohanes menyampaikan kepada kita nih sesuatu yang sangat baik. Ya, sebab itulah kasih kepada Allah. Yaitu kalau kita menurut perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya tidak berat. Yang bikin berat kan kita. Ya, karena kita tidak mengasihi Allah. Itu sebabnya di dalam Matius 6 ayat 24 itu sangat jelas. Dan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Bila mana dia mengabdi kepada dua tuan, maka dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Ayat kalau kita putar sana, putar sini, akhirnya ketemu juga. Ya, di dalam Roma 6 ayat 16 sangat jelas. Dia bilang, apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, ya mentaatinya, maka kamu adalah hamba daripada orang itu, ya baik itu kepada kematian atau mau membawa kamu kepada kehidupan. Nah, ini persoalannya, bangsa Israel ini membawa diri mereka mentaati kepada hamba, yang mana mereka mentaati dunia. Sehingga dia bilang jangan kita serupa dengan dunia ini. Nah, perjalanan bangsa Israel ini memang pendeta sudah luar biasa, sudah menyerupai dengan dunia. Sementara sebenarnya di zaman sekarang juga tidak sama, tidak ada beda. Bahkan saya bilang bangsa Israel tidak seberapa beratnya yang kita hadapi sekarang ini. Kita ini lebih berat sebenarnya. Itu sebabnya di dalam Filipi 2 ayat 15 dia bilang umat-umat Tuhan ini sekarang ada di dalam generasi yang bengkok. Generasi sudah bengkok, sudah menyimpang kiri, menyimpang kanan. Sehingga kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita terbawa ikut mereka. Ya, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Ada, ya, bagaimana kita harus berjalan lurus, ya, menghadapi tantangan yang berat. Saya mau pakai dulu istilah daripada Ahok, bagaimana dia menggambarkan ikan Nemo ya pada waktu dia berbicara dengan anak-anak TK. Mereka tanya, bagaimana Bapak menghadapi tekanan-tekanan yang ada nih? Dia bilang, saya hanya berjalan lurus, saya ikan Nemo kecil, tapi dia bergerak maju terus lurus. Ya, dia tidak mau ya ikut tekanan-tekanan. Nah, inilah kadang-kadang penyimpangan-penyimpangan ini ada dalam hidup kita. Kita hadapi banyak hal yang umat-umat Tuhan hadapi. Paulus bilang pergaulan merupakan apa yang baik. Nah sekarang, saudara, waktu bangsa Israel tadi ada disampaikan pendeta sama saudara Lesti Hasil ya, bagaimana mereka bergaul dengan lingkungan. Tuhan sudah perintahkan sama mereka, jangan bergaul. Itu Tuhan sudah bagus sekali. Namun sekarang kita demikian, beda lagi. Tuhan Yesus bilang harus bergaul. Nah ini, waktu itu memang tadi ada konteks yang saya terima dari saya tangkap dari pendeta. Mereka baru keluar, baru belajar berjalan nih. Jadi itu sebabnya makanya Tuhan bilang jangan bergaul ya sama mereka ya. Kalau bergaul nanti kamu ikut mereka punya sikap dan tingkah laku. Nah sekarang kita tidak. Dia bilang pergaulan yang buruk merusak apa yang baik. Saudara-saudara, apa tidak bergaul kita saat ini? Harus bergaul. Masa kita tidak bergaul dengan tetangga kita? Nanti dibilang orang asing ini eksklusif ya, menutup diri. Dan itu banyak yang terjadi. Tetangga-tetangga saya orang asing banyak. Tidak bergaul dengan orang. Tidak demikian. Tuhan bilang kita harus berbaur dengan siapa saja. Ya, namun hati-hati di dalam Efesus 5 ayat 11 dibilang jangan mengambil bagian dalam kelakuan-kelakuan mereka. Saudara-saudara, tantangan lebih besar zaman sekarang ini. Paulus tulis kepada orang Filipi, di generasi yang bengkok kita hadapi masalah-masalah yang berat hadapi, tapi jangan sampai kita mengambil bagian dalam kelakuan-kelakuan mereka. Ya, di rumah tangga saya, anak-anak saya demikian, saya harus kuat, jangan sampai saya ikut. Kalau saya ikut habis
ya, atau di gereja ada demikian, atau di organisasi kita ada yang sudah menyimpang kiri, menyimpang kanan. Dibilang di dalam ayat 11, jangan kerajinanmu kendor, saudara-saudara, jangan Amin. kerajinanmu kendor. Melihat keadaan lingkungan dan sekitarnya, jangan sampai kendor. Ya, Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak. Halo? Terima kasih Om. Iya. Oke, tidak jalan-jalan tengah ya, tidak ada abu-abu. Benar. Tidak ada abu-abu. Pak Pendeta, sebenarnya Abu. boleh Harus- saya teruskan pertanyaan ini Pak? Silakan Om Raymond, silakan. Sebenarnya pertanyaan saya itu dari kemarin Pak. Kemarin kan pelajaran sahabatnya Pendeta J. Kemudian Pendeta J dia tutup, dia punya ilustrasi pelajarannya dengan seorang laki-laki yang melihat orang terjatuh ke laut. Lalu dia tidak langsung loncat untuk menolong, tapi dia tunggu dulu. Terus waktu ditanya sama orang-orang kenapa dia tunggu tidak langsung, karena kalau orang itu sudah lemah baru bisa ditolong, kan? Ya kan itu ilustrasinya. Saya sebenarnya angkat tangan mau bertanya, tapi karena sinyal nggak masuk, baru masuk sesudah doa tutup. Oke, Jadi silakan. pertanyaan saya gini Pak Pendeta, apakah Tuhan menunggu sampai kita klepek-klepek kesakitan baru Tuhan mau tolong? Apakah begitu cara Tuhan menolongnya? Nah itu juga mungkin jadi salah satu penyebab Tuhan mau tunggu sampai bangsa Israel sudah kelepak-kelepak, megap-megap, nah baru Tuhan mau tolong. Apakah seperti itu? Terima kasih Pak Pendeta. Pak Raymond, Silakan. mungkin ada ilustrasi lagi yang hampir sama dengan pendeta siapa? Kayak kemarin. Iya. Pendeta J. Iya. Jadi ilustrasinya ini mungkin tidak terjadi, tapi sangat menarik kalau kita bisa simak, saudara. Ini ada satu buah kecelakaan di laut. Seorang penumpang dia jatuh dari kapal. Lalu orang berkerumun untuk menolong, tapi tidak ada yang mau turun. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, dia terjun langsung ke bawah, ya jatuh ke bawah. Dan dengan cekatannya, ya memang dia juga mungkin adalah seorang nelayan tadinya, latar belakangnya. Lalu dia menolong sampai di atas, sampai di kapal di atas. Lalu anak buah kapal menolong, tiba di atas. Orang-orang bertanya kepada bapak ini, kenapa Bapak mau menolong orang ini ketika jatuh ke laut, katanya. Tunggu dulu. Dia malah marah balik kepada orang-orang banyak yang ada di sekeliling dia. Ya. Dia malah balik bertanya kepada orang-orang. Saya bukannya mau menolong orang itu sebenarnya, tapi saya mau tanya, siapa yang dorong saya jatuh ke laut, katanya. Jadi saudara, kadang kita seperti orang tua ini ya. Ya, jadi bukan lagi, ini lebih parah saudara, lebih parah, bukan hanya menunggu, tapi kadang kita tidak mau menolong, tetapi dengan keadaan yang terjadi terhadap situasi dan kondisi terhadap diri kita masing-masing, akhirnya seperti tadi Bapak Simon Kikau katakan, lingkunganlah yang mempengaruhi saudara dan saya ataupun anak-anak kita sehingga mereka jatuh, ya, sehingga mereka jatuh. Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, di sini pelajaran kita pada siang hari ini adalah bahwa mulut dan hati itu mengambil peranan yang sangat penting, saudara. Mulut dan hati itu adalah mengambil peranan yang sangat penting, di mana hati yang mengendalikan pikiran dari seluruh tubuh, juga mulut yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, itulah yang menentukan di dalam kehidupan kita, sehingga umat-umat Tuhan seharusnya memilih untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, bahkan kita memiliki hati yang lemah lembut, memiliki hati yang rela untuk menolong, saudara. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita sebagai umat-umatnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ada tambahan mungkin dari setengah menit boleh ya, Pak Lesi Asel, saya mau sampaikan begini. Ya, di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, dia bilang, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Saudara-saudara, jangan kayak orang itu, saudara-saudara kita. Jangan kita udah sekarat baru minta tolong Tuhan. Di mana selama ini? Kok udah sekarat baru datang kepada Tuhan minta tolong? Leher kita udah mau tenggelam. Nah, Tuhan bilang, kalau di saat aku menolong, aku tolong, aku menyelamatkan. Makanya apa dia bilang? Pada hari ini, jangan keraskan hati, saudara-saudara.
Amin, amin. Nanti kita bisa ambil di ya. Itu pendeta, terima kasih. Terima kasih Om Simon, terima kasih pendeta, terima kasih juga Om Raymond. Tapi karena waktu kita sudah berakhir, kita akan masuk kepada kesimpulan. Dan saudara-saudara, terima kasih. Semuanya juga membawa satu pendalaman pemahaman yang baik untuk kita semua. Untuk ini kita akan mendengarkan satu closing statement karena waktu kita akan masuk kepada acara doa persatuan. Silakan Pendeta Sirus untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Pendeta Ringo untuk hal-hal yang sudah membantu kita dalam acara kita pada siang hari ini. Closing statement yang saya ingin bisa sampaikan adalah bahwa jangan tunggu kita bisa menolong, saudara. Jangan tunggu ketika kita mampu untuk membantu. Tetapi di saat-saat tertentu, di saat-saat yang orang lain butuhkan, kita ada di sana. Ya, kita ada di sana. Lalu yang paling utama dalam kehidupan kita di sini adalah bahwa penurutan, ya, penurutan dan juga hati yang tulus di dalam menuruti akan perintah Allah itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun juga di dalam pelayanan kita dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya ketika Tuhan memampukan saudara dan saya, kita semua umat-umatnya, kita boleh menjadi umat-umat yang menurut, umat-umat yang mau melakukan akan perintah Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Sirus. Kita akan menutup acara kita dengan mendengar yang akan disampaikan oleh Pendeta Raymond Lohonauman. Kita persilakan. Aku
kasih. Amin. Silakan Pendeta Werisirus untuk pimpin kita dalam doa. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Pendeta Raymond Wohonoman. Kita tunduk kepala untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih kembali kepada-Mu ya Tuhan, oleh sebab kebaikan cita kasih Tuhan masih terus berlaku dalam kehidupan kami, Bapa. Sehingga kami yakin percaya kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan, yang sudah hadir maupun juga yang belum sempat bergabung pada acara kami di siang hari ini untuk membahas firman Tuhan, mempelajari sedikit daripada firman Tuhan, mendiskusikannya, bahkan merenungkan firman itu dalam kehidupan kami, serta mempraktekannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami membutuhkan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, Bapa, untuk kami dapat mempraktekkan akan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah mengadakan akan permohonan permintaan doa yang sudah dipohonkan oleh hamba Tuhan. Biarlah kiranya permohonan-permohonan yang kami sudah naikkan kepadamu ya Tuhan, ini boleh menjadi bobolan yang harum di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan kami umat-umat Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang jauh daripadamu ya Tuhan, mereka boleh dipanggil lagi, lebih hari, lebih dekat, lebih setia lagi kepadamu ya Tuhan. Kau menyertai dan memberkati kami dalam sepanjang aktivitas kami di siang hari ini ya Tuhan. Dalam kehidupan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi tuntunan penyertaan Tuhan yang sejati akan terus menyertai dan memberkati kita sekalian. Dan biarlah kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, serta keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami lakukan kepada-Mu ya Tuhan. Semuanya jadi surut dan kehendak Tuhan saja. Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami, Bapa. Terima kasih Kau mendengar doa kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini, malam waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia. Kita bersyukur kita dapat bertemu. Saya terima kasih kepada Pendeta Muda Tulus dan juga ayah saya, Pendeta Alex Rantung, yang sudah mengambil bahagian sementara saya berada di Colorado untuk retreat dari Pure Heart Ministry di Colorado. Kita bersyukur kita dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan di Colorado, bertemu dengan saudara-saudari yang kita selalu berjumpa melalui Zoom atau live stream, dan kita memiliki kesempatan dapat bertemu dengan mereka. Saya ingin terima kasih kepada umat-umat Tuhan di Colorado yang telah mengundang kami dan telah berbakti bersama-sama di acara retreat tersebut. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran kita, dan sepanjang minggu ini judul daripada untuk kita pelajari sepanjang minggu yang sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus dan juga ayah saya adalah pelajaran yang ke-8 dengan judul Pilihlah Kehidupan. Allah menginginkan kita hidup. Allah tidak ingin kita mendapatkan kematian dan kutuk, tetapi Allah kata hidup itu adalah selalu menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan, ya, yang mana Allah sejak semula. Kalau kita melihat, cukup menarik kalau Anda mempelajari kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal 3, kematian itu sudah mulai masuk ya pada saat Adam dan Hawa itu memakan buah itu ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi di balik segala sesuatu yang berpusat kepada kematian. Kita dapat melihat bagaimana Hawa diberi nama oleh Adam dengan judul apa? Dengan nama apa? Yang berarti apa? Hidup, ya. The mother of all the living, itu ada arti daripada Hawa, ya, artinya life itu sendiri, jadi satu kehidupan. Itulah sebabnya Pendeta Muda Tulus sudah membahas tentang adanya Tuhan memberikan pohon kehidupan supaya manusia dapat hidup. Dan manusia hanya memiliki dua pilihan, seperti yang ayah saya sudah bahas pada hari Senin tadi waktu lalu, ya, tidak ada di jalan tengah. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Mari kita langsung saja membaca. Menjelang akhir dari kitab Ulangan, setelah ulasan yang panjang tentang apa yang terjadi kepada bangsa Israel, apa yang terjadi jika mereka tidak menurut kepada Tuhan dan melanggar janji-janji dalam perjanjian, maka Ulangan 30 dimulai dengan sebuah janji yang bahkan jika mereka jatuh, jika umat Tuhan ini jatuh kepada ketidaktaatan dan dihukum dengan pembuangan, apa yang terjadi kemudian? Allah akan mengembalikan mereka ke tanah itu. Allah akan restore them, Allah akan mengembalikan mereka. Artinya, jika mereka bertobat dan berbalik dari cara-cara hidup
mereka yang jahat, mereka akan apa? Mendapatkan berkat ya. Bacalah Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, pilihan-pilihan apa yang dihadapkan kepada Israel kuno di sini dan bagaimana pilihan ini merefleksikan apa yang telah kita lihat pada keseluruhan Alkitab. Apa intinya? Kita dari semula ada kehidupan ya. Lalu di akhir kitab Alkitab, kitab Wahyu kita melihat juga ada apa ya? Ada kehidupan. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 firman Tuhan katakan, "Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Ya, dihadapkan bukan berarti Allah yang menghendaki kematian dan kecelakaan ya, tapi itulah hal yang nyata, realitasnya yang Allah berikan ya. Karena pada hari ini aku memberitakan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Hidup ya, dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepada Allah lain, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Bayangkan ya, Allah harus apa? Memberikan satu amaran bahwa biarlah langit dan bumi ya, seluruh alam semesta dengan telah mengetahui ya, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini selalu diulang-ulangi. Pilihlah kehidupan, pilihlah kehidupan. Jadilah hidup ya, bukan pilih kematian. Lalu ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu akan lanjut. Berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan sangat jelas. Tuhan sangat jelas. Dia, Yahweh, telah menetapkan dua pilihan di hadapan mereka yang pada dasarnya sama dengan apa yang dia lakukan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, faktanya kata Ibrani untuk baik, kata tov. Ingat minggu lalu kita sudah bahas ya, letov ya, from good ya. Artinya baik dan jahat, ra ya. Jadi dua kata pohon pengetahuan baik dan jahat, tov dan ra, di sini sama seperti di keseluruhan Alkitab, tidak ada jalan tengah, tidak ada posisi yang netral, tidak ada yang katakan setengah jahat, setengah baik, enggak, tidak ada seperti itu ya. Yang adalah apalah ya, ini kata yang sama tentang yang digunakan dalam kitab dalam Kejadian pasalnya yang dalam kitab Kejadian dan Ulangan 30 ayat 5 itu sama ya. Jadi dengan kata lain, yang ada adalah apakah mereka akan melayani Tuhan dan memiliki hidup atau mereka memilih kepada kematian. Dan pilihan yang sama diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya pada saat ini. Ya, Allah telah memberikan itu pada kita. Jadi kehidupan, kebaikan, berkat. Nah, apa kontras daripada kata kehidupan, kebaikan, dan berkat? Kontrasnya daripada kehidupan adalah kematian. Kebaikan adalah kejahatan, dan berkat kontrasnya adalah apa? Kutuk. Adalah kutuk. Meskipun pada akhirnya seseorang bisa saja seseorang berargumen bahwa Allah benar-benar hanya menawarkan kepada mereka itu kebaikan, kehidupan, berkat. Ya, seakan-akan banyak yang katakan demikian. Banyak sampai saat ini katakan, wah pendeta, saya nggak perlu khawatir dengan dosa apa saja. Bukankah ada kasih karunia? Bukankah kita sudah diselamatkan? Sekali diselamatkan, akan terus diselamatkan. Once saved, always saved. Wah, itu ada orang-orang yang sering kali berteologi yang salah seperti itu ya. Seseorang, pelajaran kita katakan, seseorang bisa saja berargumen bahwa Allah benar-benar hanya menawarkan kepada mereka satu hal, yaitu kebaikan, kehidupan, dan apa? Berkat. Tetapi sesungguhnya, jika mereka berbalik dari dia, jika orang itu lari daripada Tuhan, tidak mau kembali, maka hal-hal buruk ini akan menjadi konsekuensi yang alami. Karena mereka tidak lagi memiliki perlindungan khusus darinya. Perlindungan khusus dari Allah. Pada saat mereka berbalik, tidak mau lagi berada di hadirat Allah. Bagaimanapun pengertian kita tentang hal ini, umat Israel dihadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Sangat jelas bahwa realitas kehendak bebas mereka. Mereka memiliki kehendak bebas seperti Adam dan Hawa. Tidak dipaksakan untuk apa, tangan mereka mau ambil buah itu tidak langsung Allah tarik, tidak. Masing-masing kita memiliki apa? Kebebasan, ya, power of choice ya. Sangat jelas realitas kehendak bebas mereka.
membawa kepada pilihan-pilihan bebas mereka. Ayat-ayat ini kita sudah baca tadi ya, beserta dengan begitu banyak ayat Alkitab lainnya di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, tidak memberikan pengertian lain selain daripada adanya pemberian yang kudus dari kehendak bebas. Kita semua memiliki kehendak bebas, itulah pemberian dari Allah yang Maha Kudus ya, yaitu pilihan bebas yang Allah berikan untuk kita lakukan ya. Dalam arti yang sebenarnya, Allah berkata kepada mereka, karena itu, dengan kehendak bebas yang telah aku berikan kepadamu, pilihlah kehidupan, pilihlah untuk menurut, pilihlah untuk mengasihi aku. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah kebaikan. Bukan kematian, bukan kejahatan, dan bukan apa? Bukan kutuk. Tampaknya sangat jelas, pilihan apa yang tepat bukan ya? Dan bahkan kita tahu apa yang akan terjadi. Dan pertentangan besar itu, the great controversy antara yang baik dan yang jahat, antara Allah dan setan ya, sama nyatanya dengan kondisi saat ini. Dan kita harus belajar dari pengalaman bangsa Israel, apa yang bisa terjadi jika kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan memilih hidup dan semua konsekuensi yang terkait dengan pilihan tersebut. Kalau kita memilih Tuhan, kita akan memiliki hidup. Kita memilih apa? Ketidakbaikan atau kejahatan, maka kita tidak memperoleh berkat. Kita hanya mendapat kutuk ya. Bacalah Ulangan 30 ayat 20 tadi kita sudah baca ya. Perhatikan di sini hubungan antara kasih dan penurutan. Apa yang orang Israel harus lakukan agar supaya mereka menjadi setia? Apa yang mereka harus lakukan? Ya, diulang-ulangi, mereka pertama harus mengasihi Tuhan. Mereka harus menurut kehendak Tuhan. Dan bagaimana prinsip yang sama ini dapat diterapkan kepada kita? Ya, bagaimana ini dapat diterapkan kepada kita? Kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu bahwa keberadaan bersama dengan Tuhan itu adalah hal yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak menuruti kehendak Tuhan, maka kita melanggar, maka konsekuensinya bahkan dapat diberikan oleh pemerintah dunia sekalipun. Harus ada konsekuensi daripada ketidakpenurutan terhadap hukum. Kalau saya berkendaraan dengan cepat di freeway, melebihi, lalu ada polisi yang tangkap saya, wah, saya sudah alami tersebut, saudara ya. Kena tiket, harus bayar $250. Hanya untuk karena apa? Pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Jadi inilah, tapi itulah kenapa kita tidak menurut? Kenapa kita tidak apa? Mengasihi Tuhan. Ya karena seperti pernyataan tadi, di dalam dunia ini ada pertentangan besar yang sedang terjadi. Kita sudah tahu yang terbaik yang harus kita lakukan, tetapi setan pada saat yang bersamaan menawarkan distractions, hal-hal yang menghalangi fokus kita kepada Tuhan. Ya, fokus kita kepada Tuhan. Christopher Columbus katakan, dengan mengatasi semua rintangan dan gangguan. Ya, dia katakan apa? Pada saat kita dapat mengatasi semua rintangan dan gangguan, maka seseorang dengan pasti akan sampai pada tujuan dan tujuan yang telah apa? Dipilihnya. Jadi kita harus apa ya? Harus berjuang untuk menghadapi distractions, semua tawaran-tawaran keduniawian yang setan tawarkan kepada kita. Nggak apa-apa, bikin aja lah, enak ini dibikin, ini enak nih kesenangan dunia. Wah, kalau kita korupsi sedikit nggak apa-apa lah, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang selalu apa? Distraction demi distraction di tempat ibadah sekalipun, sekalipun kita begitu banyak hal-hal yang membawa kita untuk memperhatikan apa? Memperhatikan firman Tuhan. Dan ini dikehendaki. Kenapa? Kalau kita selalu ditarik perhatian kita untuk apa? Gantinya mendengar khotbah, kita lihat Facebook dan lain sebagainya, maka kita tidak mencapai tujuan, tidak mencapai tujuan kita. Jadi contohnya ya, ada satu statement dari Gary Keller, katakan apa ya? Until my one thing is done, sampai sesuatu hal yang saya harus lakukan itu diselesaikan, maka hal-hal lainnya itu hanyalah sebagai apa? Pengalih perhatian atau distraction. Nah, sekarang artinya gimana ya? Terus terang saja ya, keadaan kita saat ini begitu banyak distraction. Kita tahu yang terbaik pada saat kita bangun pagi, mungkin kita berdoa, lalu sesudah itu kita baca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi begitu itu, bangun pagi kita langsung lihat status kita dan lain sebagainya, nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena seperti yang saya sering khotbahkan ya, para engineer di Facebook, Instagram dan lain-lain, mereka mencoba untuk mengambil perhatian kita. Mula-mula kita lihat video kita dalam tujuan kita mau lihat video daripada renungan pagi yang dibawakan oleh Angli Lalaki setiap pagi. Mungkin tujuan kita. Tapi coba kita lihat
Setelah Anda buka video Ketua Angli, di bawahnya itu sudah ada sedikit gambaran video lucu yang dari Facebook tawarkan, TikTok atau apa ya. Jadi begitu, ini kayaknya lebih menarik, kita lihat dulu nih video di bawah. Lalu apa yang Anda terjadi? Pada saat Anda putar sedikit Ketua Angli lelaki yang biasanya bawa menunggu pagi dari Jemaat Fisdak, Anda nonton video di bawahnya, dan akan terus muncul video-video berikut yang cuma singkat-singkat yang menarik perhatian sampai akhir ujung-ujungnya setelah 3-4 jam kita di tempat tidur, mana ini tujuan kita untuk mengambil apa? Mendengarkan renungan pagi yang dibawakan oleh saudara Angli lelaki. Itu seringkali distraction ya. Kita nggak selesai satu tujuan. Tidak heran pernah ada seorang mungkin bukan seperti jenderal ya, tapi jenderal angkatan laut saya lupa namanya. Dia katakan pada saat dia berbicara kepada tamatan ya, sekolah di satu graduation, acara penamatan, dia katakan kepada seluruh tentara-tentara di Amerika diajarkan pada saat mereka bangun pagi, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus membersihkan Mereka harus merapikan tempat tidur mereka. Itulah goal pertama yang harus dituntut dari setiap prajurit Amerika Serikat adalah merapikan tempat tidur mereka. Kenapa? Kalau kita berhasil merapikan tempat tidur, maka satu goal kita sudah capai. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Maka motivasi kita untuk mencapai goal-goal berikutnya itu akan menjadi bagian kita. Jadi marilah kita setiap pagi waktu kita bangun, kita sudah pikirkan, atau malam sebelum kita tidur, besok pagi inilah hal yang aku lakukan. Pertama, saya harus berdoa, saya harus membaca firman Tuhan, renungan pagi, saya harus rapikan tempat tidur, saya harus bersihkan kamar dan lain sebagainya. Kita harus selalu memiliki goal supaya kita nggak terlena dengan distraction, pengalih perhatian yang Tuhan buat. Ya, dan inilah Tuhan mau dari sejak semula kita itu fokus kepada satu hal yang penting. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita akan begitu banyak distraction, pengalih perhatian yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Apa? Fokus kita adalah untuk keselamatan. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Apakah kita sedang berbicara tentang keselamatan dalam arti fokus kita yang sesungguhnya? Sebelum tadi kita sudah bahas, kita sudah baca Ulangan 30, tapi ada satu ayat terakhir sebelum Ulangan 30 itu ya, yang kita menjadi fokus pelajaran kita malam ini. Satu ayat terakhir sebelum Ulangan 30 adalah Ulangan 29 ayat 29. Jangan dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Menurut firman Tuhan, itu melakukan firman Tuhan, itulah yang penting yang Musa katakan pada apa? Kepada umat-umat Israel. Hal-hal lainnya yang tidak dinyatakan oleh firman Tuhan itu yang nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikir-pikir, itu tersembunyi untuk Tuhan. Apa artinya? Ya dengan kata lain, mungkin pemahaman bagi kita saat ini, kita tidak perlu berspekulasi tentang hal-hal yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Atau yang tidak penting, yang tidak diperlukan untuk keselamatan. Tetapi ya inilah umat manusia ini mengalami begitu banyak pengalih pengertian. Waduh, baca ayat Alkitab langsung angan-angannya melayang kiri kanan. Ya, padahal nggak dinyatakan tentang teologi tersebut dan lain sebagainya. Lunar Sabat nggak ada juntrungnya itu di Alkitab ya. Tapi di angan-angan, wah ini kayaknya Musa ngomong nih tentang lunar Sabat ini dari ayat ini. Sambung kiri kanan itu nggak ada dinyatakan di dalam Alkitab. Tapi itulah manusia suka sekali berspekulasi, tidak mengetahui bahwa spekulasi teologi itu kadang-kadang telah menjadi pengalih perhatian, distraction dalam kehidupan kita. Dan ini juga bukan hanya di Ulangan 29 dan 29 fokus pada keselamatan ini, nasihat yang sama Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, dikatakan tentang halal di ayat yang ketiga, 1 Timotius 1 ayat 3 sudah katakan hal lainnya. Lalu poinnya disambung di ayat 4 dikatakan janganlah kamu sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Orang Israel suka sekali itu ya. Wah, saya ini keturunan ini. Pokoknya hal-hal yang tidak putus-putusnya dongeng-dongeng. Yang hanya menghasilkan persoalan belaka, yang hanya debat kusir kita satu dengan yang lain karena masalah lunar Sabat yang nggak ada di Alkitab gitu ya. Nggak ada debat kusir, persoalan belaka. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Allah ingin kita apa? Fokus. Dan kalau kita lihat, fokus, kalau dalam kita, mari kita masuk sekarang, kitab Ulangan pasal 30. Ya. Coba kita lihat fokusnya itu apa. Dan begitu indah, saya ulangi. Begitu indah Tuhan
menuliskan hal-hal yang seharusnya menjadi fokus kita dari kitab Ulangan pasal 30. Dan itu berasal dari satu kata Ibrani yang kata apa? Shuv. Shuv itu berarti berbalik atau kembali. Ya, walaupun dalam bahasa Indonesia tidak secara konsisten dibilang berbalik atau kembali, tapi kata aslinya dalam bahasa Ibraninya itu adalah shuv. Dan mari kita lihat pada saat kedua ada dua ayat yang berbicara di ayat Ulangan 30 tentang berbalik atau kembali, dan mari kita lihat apa ayat yang di tengah-tengah. Kenapa? Karena dari struktur Ibrani yang disebut dengan istilah chiastic struktur chiastic, maka itu telah dibuat, Musa telah menulis, atau orang-orang di Alkitab biasa menulis chiastic structure untuk mengajak orang-orang yang membaca mengetahui inti daripada chiastic structure itu di mana intinya. Nah, mari kita lihat. Ini baru pandangan yang permunculan pertama dari kata berbalik. Misalnya Ulangan 30 ayat 2. Apabila engkau berbalik, shuv kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap apa? Jiwamu. Lalu kemudian muncul kembali kata shuv itu di ayat yang ketiga. Ulangan 33. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Tuhan Allahmu akan apa? Mengembalikan shuv keadaanmu. Shuv keadaanmu. Ia akan mengumpulkan engkau kembali. Dia akan mengumpulkan engkau shuv dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ya. Lalu Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. The heart of the matter is the matter of the heart. Ya, kita sudah ulang-ulangi. Masalah inti daripada segala masalah adalah masalah hati. Itu yang menjadi tekanan bagi keselamatan kita. Masalah hati, bukan masalah lunar sabat dan lain sebagainya. Masalah hati. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat. Dan kita lihat ya, inilah C-nya. Coba kita lihat di B, di chiastic struktur itu seperti cermin ya, ada pancaran ya. Dipantulkan, ada pantulan. Ulangan 30 ayat 89 berbicara engkau akan mendengarkan kembali syuh suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Tuhan Allahmu akan bergirang kembali syuh. Karena apa? Karena engkau dua kali kembali muncul kata syuh. Seperti Ulangan 30 ayat 3 dua kali muncul, Ulangan 8 ayat 9 juga kembali memunculkan dua kata apa? Syuh itu kembali ya. Dan Ulangan 30 ayat 10, apabila engkau berbalik syuh kembali kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Ulangan 30 ayat 2 dipantulkan di Ulangan 30 ayat 10. Kita harus berbalik dengan hati dan jiwa kita. Ya, itu di pantulan. Pantulan ayat Ulangan 30 ayat 3 itu dipantulkan di Ulangan 30 ayat 8 dan 9. Kembali berbicara apa ya? Kembali tentang hal-hal yang Tuhan perintahkan ya, mengumpulkan kembali. Dan inti daripada kembali, kata kembali, inti supaya saudara dan saya bisa berbalik kepada Tuhan, supaya kita bisa bertobat, bukan karena dipaksa orang lain, bukan karena istri ancam kita, papa ini kalau nggak balik ke gereja ntar saya ceraikan. Wah itu nggak mempan, saudara. Bukan hal-hal luar yang membalikkan kita untuk bertobat. Bukan karena kita apa? Wah, kita mendengar lagu-lagu yang hebat, banyak orang maju ke depan untuk dibaptis. Wah, saya juga akan maju ke depan dibaptis dan lain. Tidak. Pertobatan yang sejati itu inti daripada apa? Fokus daripada pertobatan yang sejati yang dimintakan Tuhan bagi kita adalah Ulangan 36. Sunat hati kita. Sunat hati keturunan kita. Supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, supaya kita hidup. Jadi inilah sunat hati itu kembali menjadi dipotong. Artinya apa yang dipotong? Yang dipotong itu adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk berkomitmen penuh kepada apa? Kepada Tuhan. Dan coba kita lihat seberapa penting sunat hati tersebut. Untuk menjawabnya, mari kita lihat satu contoh di dalam Perjanjian Lama. Seberapa penting sunat apa? Sunat yang sesungguhnya ya. Sunat yang literal, bukan sunat hati. Sunat kulit katan yang harus dipotong itu seberapa pentingnya itu. Mari kita lihat dalam satu kisah yang sangat menarik. Nah, kalau Anda membaca tentu ya. Kalau Anda membaca Keluaran pasal 3, Anda akan melihat bagaimana Tuhan apa ya? Anda akan melihat Tuhan telah Tuhan bertemu dengan Musa. Lalu Tuhan apa? Menyatakan kepada Musa, Musa, kamu harus apa? Kalau
membawa bangsaku itu keluar dari mana? Keluar dari perhambaan di Mesir. Waduh, lalu Musa mulai kasih alasan, aduh Tuhan, aku ini begini, aku nggak sanggup, aku nggak tahu siapa namamu Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak mampu, aku nggak bisa berbicara, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal yang Musa nyatakan yang mencoba untuk menolak panggilan Tuhan. Tapi pada akhirnya, puji Tuhan, pada akhirnya dalam Ulangan pasal 3 itu, di atas gunung tersebut Musa kata, oke Tuhan, ya, saya akan pergi untuk menjadi membawa umatmu keluar. Tapi coba Anda lihat satu hal yang menarik, yang cukup satu hal yang cukup mengherankan bagi banyak pelajar Alkitab. Setelah dia turun dari gunung, apa yang terjadi? Setelah Musa turun dari gunung, setelah Tuhan bersusah payah mencoba untuk meyakinkan Musa untuk menjadi seseorang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Anehnya adalah yang kita bisa baca dalam Keluaran 4 ayat 24. Apa yang ditulis di situ. Tetapi di tengah jalan, dari atas gunung, berjalan untuk pulang ke rumahnya, ya. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan berikhtiar. Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar berencana untuk membunuhnya. Waduh, gimana ya? Setengah mati Tuhan harus bertanya jawab, berargumentasi dengan Musa. Loh, kok Musa di tengah jalan ini mau dibunuh oleh Tuhan? Ya, apa salahnya? Apa salah Musa? Kok sampai Tuhan mau membunuh Musa? Nah, itulah banyak ahli-ahli kita pusing dengan ayat ini, Keluaran 4 ayat 24. Tetapi kalau kita terus membaca ayat-ayat berikutnya, kenapa Tuhan seakan-akan hendak membunuh Musa, maka kita akan mendapati jawabannya. Kita akan mengetahui jawaban tersebut, yaitu kenapa sampai Musa hendak dibunuh oleh Tuhan. Mari kita baca Keluaran 4 ayat berikutnya, ayat 25 dan 26. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Tuhan tidak jadi membunuhnya. Pengantin darah, kata Sipora waktu itu. Karena mengingat sunat itu. Jadi apa yang sesungguhnya yang terjadi? Ya? Apa yang sesungguhnya telah terjadi adalah bahwa Musa tidak menyunat tidak menyunat anaknya. Padahal itu sunat itu dari sejak kalau kita membaca Kejadian pasal 17, itu adalah satu keharusan yang harus dibuat oleh umat-umat Tuhan. Mulai dari Abraham, dia harus menyunat dirinya sendiri dan juga harus menyunat anaknya juga. Itu menjadi tapi Musa lupa untuk menyunat pada saat itu. Dan kalau saja artinya ini menjadi satu pelajaran kenapa Tuhan berencana untuk membunuhnya walaupun Tuhan sudah susah payah mencoba untuk meyakinkan Musa, karena Tuhan ingin menunjukkan kepada generasi berikutnya betapa pentingnya sunat itu sebagai satu tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya. Itulah perjanjian, janji keselamatan. Janji keselamatan tersebut disimbolkan dengan dengan sunat kulit katan tersebut. Jadi kalau Musa sendiri, pemimpin besar itu, dapat memiliki kehidupan yang dipotong, artinya diperpendek hidupnya, dibunuh, apalagi kita. Apalagi umat-umat Israel berikutnya dengan kata lain. Jadi dengan kata lain, tanpa adanya sunat itu, maka kehidupan itu Kehidupan itu tidak berlanjut. Dan itu dapat kita aplikasikan dengan saat ini. Bahwa tanpa adanya sunat hati, tanpa hati yang mengasihi Tuhan, maka saudara dan saya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Tetapi sesudah kita menerima keselamatan tersebut, go and sin no more. Artinya marilah kita menghadapi satu proses kehidupan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita walaupun mungkin jatuh bangun kita ya, tapi marilah hidup kita itu satu hidup di mana hati kita harus selalu mengarah kepada Tuhan. Dan itulah hasil daripada hasil daripada hati yang kita sunat. Hati yang kita harus artinya ada hal-hal yang harus kita potong. Mungkin saya potong itu adalah, aduh Tuhan, hati saya masih penuh dengan keinginan untuk menjadi orang kaya dan melupakan Engkau.
Oh Tuhan, hati saya masih suka untuk memandang hal-hal yang dapat saya lihat yang ditawarkan oleh setan di cellphone saya, di mobile, di laptop saya. Gantinya saya memandang Engkau. Gantinya saya memandang wajah Kristus. Dan itulah yang harus kita lakukan. Sunat hati tersebut, ya. Sunat hati tersebut. Hasilnya kalau kita dengan kekuatan surga, kita minta. Bukan kekuatan kita, Tuhan yang akan menyunat hati kita. Tapi yang kita dapat lakukan, Tuhan, kuasailah kehidupan saya. Kuasailah saya untuk dapat bantulah saya untuk dapat menyunat hati saya. Hilangkan hal-hal yang tidak baik, hilangkan hal-hal yang tidak benar, hilangkan hal-hal yang tidak suci dalam kehidupan saya, Tuhan. Ya. Dan apa akibatnya? Apa hasilnya? Hasil pertama dari hati yang disunat adalah kita mengasihi apa? Kita mengasihi Tuhan. Gantinya kita mengasihi uang, posisi, dan kita dapat capai hal-hal tersebut dengan hal-hal yang tidak jujur. Gantinya kita melihat, memandang hal-hal yang tidak benar. Kita sekarang memandang Tuhan. Maka kalau itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan dari hari ke sehari mengasihi Tuhan kita. Dan bukan itu saja. Hasil dari sunat hati menurut Ulangan 36 bukan hanya kita sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tapi coba kita lihat, Ulangan 30 ayat 16, hasil daripada hati yang mengarah kepada Tuhan adalah apa? Pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya supaya engkau hidup. Hasil dari hati yang disunat adalah kita apa? Mengasihi Allah. Mengasihi Allah dan menurut kepada kehendak Allah. Saya tahu, saudara, hidup kita, hidup saudara dan hidup saya adalah hidup yang jatuh bangun. Ya. Karena apa? Kita seringkali dalam pertentangan yang besar ini seringkali kita apa? Kehilangan fokus. Mungkin 1 bulan ini kita fokus pada Tuhan. Aduh, tapi begitu kita kecewa dengan pekerjaan, masalah rumah tangga, kehidupan ini, waduh kita mulai apa? Melenceng sedikitlah kehidupan kita. Tapi mari seperti yang kita sudah mulai tadi, mari kita fokus terus menerus dengan minta tolong pada Tuhan, fokus kepada Tuhan supaya kita dapat apa? Tidak melenceng, supaya kita dapat selalu memiliki hati yang terus-menerus disunat dengan kekuatan surga supaya kita mengasihi Tuhan dan menurut jalan Tuhan. Satu statement yang sudah sering saya nyatakan, ya. Kehidupan itu dikatakan seperti apa, ya? Hidup itu seperti kamera. Ini kamera zaman dulu, ya, bukan zaman now, bukan zaman sekarang, ya, beda. Kamera sekarang itu cuma wah tek delete segala macam. Tapi zaman kami dulu itu kamera itu apa, ya? Seperti kamera yang tua yang harus di-develop, ya, di kata lainnya. Jadi hidup itu seperti kamera. Fokus pada apa yang penting. Kita harus fokus betul-betul pada apa yang penting. Tangkap saat-saat yang indah, capture the good times, ya. Tangkap saat-saat indah. Develop, kembangkan, ya. Berkembang daripada hal-hal yang negatif. Dan jika segala sesuatunya tidak berhasil, take another shot, ambil foto yang apa? Lain. Jadi seringkali yang kita kembangkan dalam kehidupan kita bukannya supaya kita dekat dengan Tuhan. Yang kita kembangkan adalah hal-hal yang negatif, kemarahan, iri hati, kerinduan untuk jadi seperti orang lain. Waduh, kenapa mereka bisa punya ini dan itu, saya kenapa tidak, ya? Kita jadi melanggar hukum ke-10 dan seterusnya, ya. Kita seringkali apa? Mari kita tinggalkan, mari kita apa? Develop from the negative. Dan jika itu segala sesuatu tidak berhasil, maka kita apa? Take another shot. Kembali bergumul dan kembali untuk berbalik kepada Tuhan. Kiranya kita selalu mau untuk apa? Melihat, berfokus untuk selalu kembali ke jalan yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya lalui jalan tersebut. Supaya apa? Supaya kita mengasihi Tuhan, supaya kita dapat menurut kepadanya, dan supaya kita memiliki hidup. Dan itulah pilihan yang terbaik yang saudara dan saya dapat ambil. Dan ini saya bawa dalam nama Yesus. Amin.